Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita memasuki di mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Untuk pertemuan yang telah lalu, saya sudah sampaikan materi tentang konstruksi mesin sepeda motor. Hari ini akan saya jelaskan. Konstruksi sepeda motor. Konstruksi sepeda motor kita mulai dari 4 langkah atau 4 tak. Sebuah sepeda motor itu biasanya dilengkapi dengan beberapa komponen mesin. Kalau kita lihat gambar di sini, kita lihat dari bawah itu ada crankshaft atau poros engkol atau bandul. Ada crankcase. Crankcase itu adalah rumah dari poros engkol. Ada cam chain sprocket atau gear timing bawah. Ada piston, ada pin piston, ada ring oli, ada ring piston, ada silinder, ada valve atau katup, ada valve spring atau per clamp atau per katup, ada rocker arm, ada cam chain sprocket atau timing gear, ada camshaft atau noken as, ada head cover atau tutup kepala silinder, ada cylinder head atau kepala silinder, ada cam chain atau rantai keteng, ada chain tensioner atau tensioner rantai, terus ada cam chain joint atau kita lihat di sini adalah karet penekan dari rantai keteng, ada connecting rod atau stang piston. Ciri utama dari mesin 4 langkah adalah memiliki katup masuk dan katup buang, memiliki mekanisme penggerak katup, proses kompresi terjadi di atas piston. Ini kalau 4 langkah. Satu siklus itu membutuhkan 2 putaran crankshaft atau 4 gerakan piston. Jadi ini poros engkol berputar 2 kali, pistonnya naik turun 4 kali. Tipe dan kelebihan tiap-tiap posisi katup. Yang pertama adalah tipe side valve atau katup di samping. Camshaft terpasang pada crankshaft dan mendorong ke atas untuk menggerakkan katup. Katup ditempatkan di samping piston sehingga ruang pembakaran dapat lebih besar. Bobot mesin dapat berkurang. Cocok untuk tipe mesin putaran rendah yang banyak dipakai pada mesin industri. Nah, jadi ini cocok digunakan di mesin industri. Tipenya adalah side valve atau katup di samping. Yang berikutnya adalah tipe overhead valve atau OHV atau katup berada di atas. Katup berada di atas piston dan digerakkan oleh rocker arm. Ruang kompresi dapat dibuat lebih kecil sehingga menghasilkan perbandingan kompresi yang tinggi. Tenaga yang dihasilkan dapat lebih besar. Itu OHV, overhead valve, katup di atas. Yang berikutnya adalah tipe single overhead camshaft atau SOHC. Batang penekan atau push rod dapat ditiadakan sehingga gerakan balik dapat dinetralisir. Posisi camshaft berada di atas dan di tengah silinder. Putaran camshaft digerakkan oleh rantai penggerak atau cam chain atau rantai keteng. Putaran camshaft menggerakkan rocker arm untuk menekan katup. Komponen yang sedikit membuat stabil pada putaran tinggi. Nah, ini lebih simple atau yang biasa sekarang ada di motor-motor tipe bebek. Posisinya adalah SOHC, single overhead camshaft. Jadi noken as berada di atas. Kalau ini yang SOHC tapi dengan 4 katup. Oke. Untuk yang berikutnya adalah tipe double overhead camshaft atau DOHC. Rocker arm ditiadakan, katup masuk dan buang dioperasikan tersendiri oleh 2 buah cam atau noken as. Jadi noken asnya ada 2. Hambatan gerak hanya terdapat pada bagian katup. Dibandingkan dengan tipe SOHC, respon katup lebih cepat dan akurat. Karena ini apa? Noken asnya langsung menekan katup, jadi tidak perlu pakai rocker arm lagi. Otomatis dia akan lebih agresif. Konstruksi dan fungsi komponen utama mesin 4 langkah. Cylinder head atau kepala silinder.
Ini adalah tipe single camshaft, ini adalah double camshaft. Cylinder head atau kepala silinder. Jadi yang dinamakan kepala silinder ini, satu unit ini adalah kepala silinder. Untuk keterangannya nanti bisa dibaca sendiri ya. Yang kedua adalah valve atau katup. Di sepeda motor pada dasarnya itu memiliki minimal 2 katup, yaitu katup masuk dan katup buang. Diameter katup masuk biasanya lebih besar jika dibandingkan dengan diameter katup buang. Untuk bagian-bagian dari katup bisa dilihat di sini. Terus yang ketiga, komponen yang ketiga adalah valve spring atau per katup atau per klep. Jadi per klep ini berfungsi untuk mengembalikan posisi klep supaya menutup kembali. Namanya per katup. Ketika pernya ini sudah lemah, maka ketika balik itu akan lama. Terus antara klep dan rumah klepnya tidak akan rapat sehingga bocor. Kalau bocor efeknya apa, Pak? Efeknya adalah kompresi bocor sehingga mesin tidak bertenaga. Valve joint atau dudukan katup. Rocker arm. Nah, rocker arm itu bentuknya seperti ini. Untuk tipe terbaru sudah ada penyempurnaan, jadi dia tidak bergesekan langsung dengan noken as, tapi dia ada rollernya. Jadi rollernya ini muter bergesekan dengan noken as. Jadi gaya geseknya lebih sedikit. Camshaft atau noken as. Jadi noken as itu berfungsi untuk menentukan waktu bukaan katup masuk dan buang. Jadi durasi katup masuk dan buang itu tergantung dari noken as. Motor kencang atau tidak, jantungnya tergantung dari noken as. Camshaft, sprocket, dan chain, rantai keteng dan timing gear. Rantai keteng itu berfungsi untuk apa sih? Untuk meneruskan putaran dari crankshaft, memutarkan camshaft atau memutarkan noken as, sehingga putaran noken as itu didapat dari putaran crankshaft. Chain tensioner atau tensioner rantai keteng biasanya terbuat dari karet. Kalau sudah tipis berarti harus diganti. Cylinder body atau blok silinder. Bentuknya seperti ini. Jadi di dalam ini ada linernya sebagai tempat naik turunnya piston. Nah, ini cylinder body atau blok silinder. Piston atau shear atau torak berfungsi untuk naik turun. Piston terbuat dari cetakan aluminium alloyed dan tempa atau forged. Material piston harus tahan terhadap tekanan besar, penghantar panas yang baik, ringan, dan nilai muai yang rendah. Piston mesin 4 tak memiliki 3 alur tempat dudukan ring piston. Jadi di sini ada ring atas adalah ring kompresi primer, yang tengah kompresi sekunder, yang paling bawah adalah ring oli. Nah, ini piston sebelah kanan ini adalah piston 4 tak, yang ini piston 2 tak. Beda ya bentuknya. Jadi kalau 2 tak lebih panjang, sementara kalau 4 tak bisa lebih pendek. Ring piston 4 tak terdiri dari 3 ring. Ring pertama adalah top ring atau ring kompresi 1, ring kedua adalah secondary ring atau ring kompresi 2, yang ketiga adalah ring oli. Fungsi ring pertama dan kedua adalah untuk ring kompresi dan pemindah panas dari piston ke dinding silinder. Fungsi ring oli adalah melumasi dan juga mengikis oli yang terdapat pada dinding silinder agar oli tidak masuk ke ruang bakar. Connecting rod atau stang piston. Yang dinamakan stang piston itu yang ini. Ini adalah stang piston. Crankshaft itu yang bawah ini bandulnya atau poros engkolnya, ini namanya crankshaft. Ini connecting rod. Jadi connecting rod ini terikat pada crankshaft. Ketika kita melakukan pembongkaran mesin, yang harus kita cek adalah yang pertama bearing atau laker dari crankshaft, yang kedua stang piston. Ini biasanya dia bisa longgar. Kalau sudah longgar nanti motornya berisik. Crankcase adalah rumah dari poros engkol. Cara kerja mesin 4 langkah. Kemarin ada langkah pemasukan atau isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang.